Kalimat itu diucapkan oleh seorang pria yang tampak kotor, berjenggot lebat, dan kebingungan saat ia merangkak keluar dari lubang sempit di bawah tanah pada malam tanggal 13 Desember 2003. Di atasnya berdiri tentara dari pasukan khusus AS yang telah memburunya selama 9 bulan. Jawaban dari tentara tersebut singkat, "Salam dari Presiden Bush." Penangkapan ini mengakhiri salah satu perburuan manusia terbesar dalam sejarah, yaitu Saddam Hussein. Fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. Saddam Hussein lahir di tahun 1937 di desa miskin dekat Tikrit. Lahir dari keluarga petani, tak punya harta, ia tak kenal kemewahan. Ayahnya bahkan sudah tiada sebelum ia lahir, dan ibunya depresi setelah kematian saudara dan menghilangnya suami. Remaja Saddam kemudian bersekolah di Tikrit dan Baghdad di bawah asuhan pamannya, seorang pejabat lokal. Ia masuk sekolah dengan semangat nasionalisme Arab yang sedang menggelora di era itu. Setelah lulus sekolah menengah, Saddam belajar di Fakultas Hukum Baghdad. Tetapi di usia 20 tahun, ia meninggalkan kampus demi bergabung Partai Ba'ath yang ideologinya mengusung persatuan Arab dan sosialisme. Inilah awal ketertarikannya pada politik. Ia melihat Partai Ba'ath sebagai jalan untuk memperjuangkan cita-cita nasionalisnya. Semasa bergabung Partai Ba'ath, Saddam cepat bergaul dalam organisasi itu, dan bahkan terlibat dalam upaya pembunuhan pemimpin Irak saat itu, yaitu Abdul Al-Karim Qasim pada 1959. Akibatnya dia terluka dan kabur ke Suriah, lalu belajar hukum di Mesir sementara situasi di Irak kacau balau. Ketika kudeta politik berganti-ganti, Saddam terus mendaki tangga kekuasaan dari belakang layar. Pernah dipenjara setelah kudeta 1963, ia malah kabur lagi dan merajai belakang layar Partai Ba'ath. Tahun 1968, Saddam ikut menggulingkan pemerintahan yang berkuasa dan memasang teman seperjuangannya, Ahmed Hassan al-Bakr, sebagai presiden. Dan saat itu Saddam ditunjuk menjadi wakil presiden. Meskipun banyak memperbaiki ekonomi Irak, misalnya memodernisasi, bangun infrastruktur, bahkan nasionalisasi minyak, Saddam juga membentuk aparat intelijen besar-besaran dan paramiliter yang sering pakai kekerasan, penyiksaan, dan pembunuhan untuk menjamin kekuasaan. Tahun 1979 adalah titik balik bagi Saddam. Ia memaksa Presiden al-Bakr mengundurkan diri di tanggal 16 Juli dan mengangkat dirinya menjadi Presiden Irak. Dalam beberapa pekan berikutnya, ia mengadakan rapat istimewa Partai Ba'ath untuk membersihkan rezim dari lawan. Dalam pertemuan yang direkam video tersebut, ia menuduh ada pengkhianat dan memimpin pembacaan pengakuan dosa 68 anggota partai yang dianggap tidak setia. Mereka ditangkap satu persatu dan 22 diantaranya dihukum mati. Langkah radikal ini menyisakan hanya loyalis di sekelilingnya. Saddam mengembangkan citra kultus pribadi. Ia selalu menampilkan diri sebagai pahlawan yang tak tergantikan. Baliho dan media pro-presiden dipenuhi wujudnya, seakan-akan negaranya tak boleh lepas dari sosoknya. Milisi partai dan dinas rahasia dikerahkan untuk menekan oposisi. Pada titik ini, Saddam benar-benar memegang kendali penuh atas Irak, dengan citra dirinya bersinar sekaligus diteror oleh rezimnya. Ketegangan antara Irak dan Iran memuncak setelah Revolusi Islam Iran 1979. Saddam takut ide-ide revolusi Syiah menular ke Irak, ditambah sengketa wilayah perbatasan. Pada 22 September 1980, Irak melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah barat Iran. Tujuannya menguasai wilayah sengketa dan menekan rezim baru Iran. Awal perang itu membawa korban besar. Konflik berkepanjangan hingga 1988 mengakibatkan kira-kira 500 juta orang tewas di kedua pihak. Iran menanggung lebih banyak korban, namun Irak pun hancur ekonominya. Saddam bahkan menggunakan senjata kimia melawan pasukan Iran dan pemberontak Kurdi. Misalnya serangan di Halabja yang menewaskan sekitar 5.000 warga sipil Kurdi. Selama perang ini, Irak sempat mendapat dukungan finansial dari negara-negara Arab Teluk seperti Kuwait dan Arab Saudi.
Baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet juga bersikap tacit pro-Irak karena kepentingan geopolitik di kawasan. Meski akhirnya tak ada kemenangan jelas, perang ini menguras habis sumber daya Irak dan membentuk kediktatoran Saddam semakin kuat. We can't see, we can't hear, we can't move. Setelah perang Irak-Iran, Irak terlilit utang besar pada Kuwait dan sengketa soal produksi minyak. Saddam marah karena Kuwait menaikkan produksi, menjatuhkan harga minyak Irak, dan dituduh mencuri minyak Irak lewat teknik slant drilling. Ketegangan memuncak saat 2 Agustus 1990, pasukan Irak menyeberang ke Kuwait. Dalam waktu 2 hari, tentara Irak menguasai hampir seluruh negeri, mengumumkan Kuwait sebagai provinsi baru Irak. Invasi ini ditentang keras dunia internasional. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang mengecam invasi dan menuntut segera ditariknya pasukan Irak. Amerika Serikat membentuk koalisi global dan mengerahkan pasukan ke wilayah Teluk. Pada 17 Januari 1991, operasi udara dimulai. Pertama dengan serangan udara masif pimpinan AS untuk menghancurkan pertahanan udara, komunikasi, dan fasilitas militer Irak. Setelah berminggu-minggu pengeboman, pada 24 Februari 1991, koalisi melancarkan operasi serangan darat besar-besaran yang dalam 3 hari berhasil membebaskan Kuwait dari pendudukan Irak. Irak mengalami kekalahan telak dan pasukannya mundur. Pasca perang, PBB menjatuhkan sanksi ekonomi berat terhadap Irak. Embargo komprehensif diberlakukan sejak Agustus 1990 dan bertahan hingga era Saddam berakhir. Selama dekade 1990-an, Irak menderita di bawah sanksi PBB. Perekonomian runtuh, kekurangan pangan dan obat-obatan melanda, malnutrisi meluas, dan kesehatan masyarakat memburuk. Meski begitu, Saddam berusaha keras mempertahankan kekuasaannya. Pada Maret 1991, terjadi pemberontakan skala besar. Syiah di selatan dan Kurdi di utara bangkit melawan pemerintahan pusat. Namun Saddam menumpasnya dengan brutal, menggunakan tank, senjata kimia, dan pembantaian massal. Milisi loyalis, pasukan elit, dan dinas intelijen terus ditata untuk mengintimidasi masyarakat. Dengan strategi represif tersebut, Saddam tetap tegak di kursi kekuasaannya meskipun negara dalam krisis parah. Setelah 11 September 2001, Amerika Serikat beralasan Irak memiliki senjata pemusnah massal dan mendukung terorisme. Tuduhan ini digunakan untuk mendukung invasi Irak. Maret 2003, koalisi AS dan sekutu menyerang Irak, menggulingkan rezim Saddam dalam waktu singkat. Saddam pun melarikan diri dan bersembunyi. Militer AS menamainya target bernilai tinggi nomor 1 dan melancarkan operasi pemburuan terbesar dalam sejarah. Pada 13 Desember 2003 Saddam ditemukan bersembunyi di dalam lubang tersembunyi dekat desa kelahirannya dan ditangkap tanpa perlawanan. Dengan demikian, tirani Saddam resmi berakhir. Setelah penangkapannya, Saddam diadili oleh Mahkamah Khusus Irak atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Persidangan dimulai Juni 2004 di Camp Cropper, Baghdad. Tuduhan utamanya adalah pembantaian warga Syiah di Dujail. Saddam didakwa membunuh 148 penduduk, serta menyiksa dan menangkap ratusan lainnya. Pada 5 November 2006, pengadilan memutuskan Saddam bersalah dan menghukumnya mati lewat gantung. Pelaksanaan hukuman dilaksanakan hari pertama Idul Adha, 30 Desember 2006. Eksekusi ini menimbulkan reaksi campur aduk dunia internasional. Beberapa negara tetangga Muslim mengecam pelaksanaan eksekusi di hari suci, sementara pendukung Saddam menganggapnya sebagai penderitaan tambahan. Namun, bagi banyak korban rezimnya, ini adalah penegakan keadilan atas tragedi masa lalu. Warisan Saddam Hussein tetap kontroversial hingga kini. Selama 24 tahun, ia membangun citra diri sebagai pemimpin berpengaruh dan modernis. Namun rezimnya dikenal sangat represif. Ribuan orang meninggal di tangan tentara dan polisi rahasianya. Setelah kejatuhannya, Irak terbagi antara kerinduan dan kebencian. Imperial War Museum mencatat bahwa ketidakstabilan Irak, sebagian akibat perang,
membuat sebagian warga merindukan keamanan rezim tirani, sementara yang lain tak dapat melupakan kekejaman ekstrem yang pernah diderita. Di satu sisi, ada yang melihat Saddam sebagai simbol perlawanan terhadap Barat, figur pemberani yang menentang campur tangan asing. Di sisi lain, banyak pula yang hanya mengenangnya sebagai diktator kejam tanpa ampun. Kisah Saddam mengajarkan kita bagaimana kekuasaan absolut dapat menghancurkan bangsa dan kehidupan warga.